Abdullah Al-Idrus sama Habib Abu Bakar Al-Hijaz. Dan diteliti dari semua tidak ada yang referensi membenarkan bahwa ini makam Habib. Habib Abdullah Al-Idrus. Asis Nahdlatul Ulama tidak dihabibkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bahwa pola-pola semacam yang terjadi di Indonesia ini tidak jauh berbeda dengan pola yang terjadi di Palestina yang dilakukan oleh kaum Hazari juga. Karena perlu diketahui Yahudi yang hari ini ada di Israel itu bukan Yahudi keturunan Nabi Yakub. Mayoritas dari mereka adalah Yahudi keturunan Hazari yang sama berhaplogrup G juga. Orang Yahudi di Palestina membuat 300 makam yang dikesankan makam tua agar melegalkan bahwa betul mereka ini di Palestina bukan menjajah tetapi kembali kepada tanahnya yang hak. Buktinya ada makam-makam leluhur kami zaman dulu yang sudah ada di Palestina ini. Padahal makam-makam itu baru dibikin. Klaim terhadap sejarah, apalagi sejarah yang sudah mapan dari keluarga Nusantara, misalnya kuburan yang diklaim namanya dengan nama-nama tertentu yang bukan dari Nusantara, Al-Anu, itu akan berimplikasi terhadap kesejarahan masa yang akan datang. Di mana nanti akan terkaburkan antara sejarah yang sesungguhnya dengan sejarah yang terbentuk mulai hari ini yang kemudian akan diyakini kebenarannya pada masa yang akan datang. Nah, ini yang sedang terjadi di beberapa titik dalam diskursus masalah kuburan-kuburan palsu. Nah, inilah yang menjadi sebuah PR bagi kita semua untuk meluruskan kembali dari efek-efek negatif klaim-klaim itu untuk bangsa kita. Pola yang di Palestina itu sama. Di dalam majalah Middle East Monitor, orang-orang Yahudi sekarang di Yerusalem yang menguasai Palestina itu untuk menancapkan dan memantapkan bahwa mereka itu legal tinggal di Palestina. Itu tahun 2022 kemarin, 2022, sekarang baru 2023, 1 tahun kemarin, itu membuat sekitar 100 makam yang dikesankan makam tua. Untuk apa orang Yahudi di Palestina membuat 300 makam yang dikesankan makam tua? Agar melegalkan bahwa betul mereka ini di Palestina bukan menjajah tetapi kembali kepada tanahnya yang hak. Buktinya ada makam-makam leluhur kami zaman dulu yang sudah ada di Palestina ini. Padahal makam-makam itu baru dibikin. Jadi mungkin bikinnya malam, kemudian siang-siang orang tidak terlalu memperhatikan, lama-kelamaan kemudian diklaim bahwa makam ini adalah makam leluhur kami sekian ratus tahun yang lalu. Dan ini sudah menjadi perhatian dari para pemikir-pemikir, para sejarawan di Palestina, bahwa pola-pola semacam yang terjadi di Indonesia ini tidak jauh berbeda dengan pola yang terjadi di Palestina yang dilakukan oleh kaum Hazari juga. Karena perlu diketahui Yahudi yang hari ini ada di Israel itu bukan Yahudi keturunan Nabi Yakub. Mayoritas dari mereka adalah Yahudi keturunan Hazari yang sama berhaplogrup G juga. Maka dari persamaan haplogrup yang ada dengan pola pemalsuan makam yang terjadi, ini kita bisa menghubungkannya. Tidak boleh tidak, walaupun tidak mau menghubungkan, tapi ternyata polanya sama dengan
haplograf yang sama, dan ada beberapa tulisan dari KRT Fakih tentang bagaimana algoritma dari sejarah orang-orang yang berhaplogrup G ini dalam dunia dari mulai ratusan tahun yang silam sampai hari ini. Itu Membuat kerusakan. Ya, ininya algoritmanya hampir sama gitu. Maka ini bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hari ini mungkin pemerintah belum perlu turun tangan. Mungkin karena lagi sibuk Pilpres. Puyeng juga memikirkan bagaimana keamanan Pilpres. Minimal bangsa Indonesia sekarang dengan adanya isu nasab yang kemudian sekarang mulai juga dari isu nasab ini mempunyai irisan-irisan dengan sejarah, irisan-irisan dengan adanya makam-makam palsu. Maka ini harus mulai cilok kanan, cilok kiri. Apakah ada kejadian semacam di Ngayogyakarta, Hadiningrat, makam-makam yang diklaim atau makam-makam yang baru diadakan seperti di Semarang, di Jogja, di Solo, ini yang ada di lingkungan masing-masing. Kalau ada, segera untuk diteliti. Kemudian ditanyakan apa motif orang-orang yang bikin makam itu, siapa dia. Kalau misalnya dia hanya mencantumkan nama bangsa Indonesia, Mbah Jabrik misalnya, itu tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau sudah namanya ini nama orang-orang luar dari bangsa Indonesia, dari anak-anak atau dari suku-suku Nusantara sendiri, maka ini dikhawatirkan sengaja pola ini dilakukan untuk mengkaburkan sejarah di masa yang akan datang. Sehingga sejarah ini akan menjadi begitu gelap untuk difahami hakikat kebenarannya oleh para anak-anak cucu kita di masa yang akan datang. Kalau perlu langsung dibongkar apabila ada makam-makam yang tidak jelas juntrungnya, siapa dia, kesejarahannya bagaimana, kok dulunya enggak ada, sekarang kok ada. Dulunya orang situ enggak mengenal, kok sekarang tokohnya itu ditokohkan, atau sosoknya itu yang dulu tidak ada, kemudian dibentuk nilai-nilai kesejarahannya. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi disebut kuburan palsu itu ada beberapa tipologi. Pertama, kuburan itu memang tidak ada kuburan. Kemudian sengaja dibikin kuburan dan diberi nama orang yang tidak pernah ada di masa lalu. Yang kedua adalah kuburan yang sudah mapan sebagai seorang pahlawan. Kemudian silsilahnya dirubah mulai leluhur keberapa sehingga melenceng daripada leluhurnya yang sebenarnya. Dia tadinya adalah keturunan Raja-Raja Mojopahit, Raja Mataram, kemudian bisa belok ke klan-klan yang ada di Yaman misalnya. Yang ketiga tipologinya adalah kuburannya ada di suatu tempat, kemudian dia bikin lagi kuburan, kemudian dia tambahin namanya sebagai alias dari pahlawan kita yang sudah ada kuburan itu. Jadi ini kuburan palsu ada, namanya diambil dari nama pahlawan kita, kemudian dialiaskan sebagai bagian dari al-anu ini. Dan ini yang sudah terjadi, dan ini sangat berbahaya apabila hari ini kita tidak mempunyai kepedulian untuk mencegahnya, untuk merapikannya kembali, maka 100-200 tahun yang akan datang bangsa kita akan belok sejarah dan pemahaman cucu-cucu kita, generasi yang akan datang itu akan gelap terhadap sejarah leluhurnya sendiri. Ini yang menjadi keprihatinan kita, dan kita memohon pada para pelakunya untuk bertobat. Bagaimana cara bertobatnya? Bertobatnya adalah dengan pertama, apabila kuburan itu sama sekali dulunya tidak ada, kemudian mereka bentuk, maka kuburan ini dihancurkan. Kalaulah kuburan ini sudah punya nama dan makamnya ada, dia bikin makam palsu lagi, maka kita minta alias yang dialiaskan oleh mereka terhadap leluhur kita, pahlawan kita ini, untuk dicoret itu aliasnya.
Dan apabila tidak mau, ya terpaksa kita harus bergerak ke ranah selanjutnya yang diatur di dalam negara kita, yaitu ranah hukum. Karena ini sudah masuk dalam kategori pemalsuan dan penipuan. Pemalsuan terhadap sebuah sejarah dari tokoh kita. Yang kedua, penipuan terhadap masyarakat. Kebohongan publik ini masuknya. Dan ini yang harus menjadi perhatian, dan mudah-mudahan mereka sadar untuk segera bertobat, untuk menghentikan segala upaya-upaya. Apabila di dalam hati mereka ada keinginan yang jahat itu, maka segera bertobat untuk menghentikannya. Kalaulah itu hanya sebuah kesalahan, ya mudah-mudahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu sebuah kesengajaan, dengan bertobat insya Allah juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit kami tambahkan bahwasanya apa yang sudah beliau sampaikan ini menjadi keprihatinan kita, dan buat kami perjelas bahwasanya ini dilakukan oleh oknum-oknum Habib Ba'alawi yang ternyata tadi sudah sempat dijelaskan dari hasil tes DNA-nya ternyata malahan berhaplogrup G yang merupakan keturunan Yahudi Khazar Trah Kaukasus atau Kaukasia dari garis lakinya. Kita perjelas saja. Nah, kemudian yang memprihatinkan adalah adanya suatu oknum Habib, nggak perlulah kita sebut namanya, yang menyatakan bahwasanya tokoh yang melakukan pembelokan sejarah atau silsilah atau tanda kutip ya begal nasab atau begal kuburan ini dinyatakan tuh memiliki kemampuan ronsen makam dan juga kemampuan ilmu atau data yang lebih daripada pihak Keraton Jogja bahkan. Gini ya, jadi kalau soal makam itu kira-kira kan kalau di rekonstruksi itu begini, misalnya saya berwirid atau saya suluk atau saya tidur, kemudian entah mimpi entah di alam jaga, kemudian saya menerima bisikan di situ ada makam waliullah si Anu bin Fulan kemarganya ini. Nah kemudian dilaksanakan, saya suruh santri saya untuk melaksanakan bisikan itu. Nah itu kami sangat prihatin. Karena pihak Keraton Jogja ini adalah yang penjaga adat dan budaya, merupakan kesultanan yang masih eksis sampai dengan sekarang, bahkan menjadi daerah istimewa. Sehingga bila mana ada yang menyatakan lebih tahu daripada pihak keraton atau orang keraton, itu buktinya kalau memang dia lebih tahu, semestinya bukanlah baru menemukan makam dan baru ngebangun. Tapi kalau misalkan dirinya atau keluarganya sudah tahu daripada pihak keraton, mestinya keluarganya dari dulu turun-temurun sudah menjaga makam-makam leluhurnya. Tapi nyatanya ini baru menemukan makam di Semarang, baru dibangun. Nah, dengan menemukan ini tidak bisa kita sebut dia lebih tahu daripada pihak keraton. Karena kalau pihak keraton turun-temurun menjaganya. Nah, sebagai bukti saja tokoh yang bernama Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang merupakan putra daripada Tumenggung Jayaningrat dan menantu daripada Sultan Hamengkubuwono II. Dari ibunya beliau ini adalah putri daripada Sultan Hamengkubuwono I. Aslinya beliau ini seorang pahlawan yang berjasa dalam peristiwa Geger Sepehi dan dimakamkan tuh aslinya itu adalah di makam Jejeran Bantul Jogja. Nah, bukan di Semarang. Nah, pihak Keraton Jogja itu memakamkan beliau di Jejeran Bantul itu merupakan makam keluarga besar beliau sebagai trah keturunan daripada keluarga Krian, atas lagi nanti ke Adipati Pragola dan juga ke Ki Ageng Ngerang, bukan keturunan bin Yahya yang ngarang-ngarang gitu. Dan itu terjadi ada dua pembelokan. Jadi Sumodiningratnya itu sendiri di Semarang dialiaskan sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya, sedangkan di makam aslinya dibelokkan menjadi Habib Ahmad bin Toha bin Yahya, seakan-akan bersaudara. Padahal aslinya beliau ya bukan ke bin Yahya, tadi yang saya sebutkan tadi, dan bermakam asli di Jejeran Bantul Jogja. Kalau yang di Semarang itu konon awalnya adalah makam daripada Syekh Kramat Jati. Kemudian diklaim menjadi makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Nah, diklaim lagi dialiaskan sebagai Singobarong alias Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Jadi pengaliasan ini membuat makin rancu.
karena sebenarnya aslinya beliau makamnya di Jalan Bantul, ini dibikin Sumodiningrat tuh seakan-akan di Semarang, yang di Jogja seakan-akan saudaranya. Dan tambah rancu lagi, dengan adanya Pangeran Diponegoro juga dibelokkan menjadi Habib Hamid bin Toha bin Yahya, yang seakan-akan saling bersaudara ini. Padahal kalau Pangeran Diponegoro aslinya adalah putra daripada Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Nah, jadi ini akan membuat kita bingung karena Sumodiningrat itu adalah anak Jayaningrat, sedangkan Diponegoro anak Hamengkubuwono III tiba-tiba dibelokkan sebagai anak daripada Habib Toha bin Yahya. Jadi nasabnya jadi belok gitu. Dan ini melibatkan beberapa keluarga yang berbeda-beda. Padahal Pangeran Diponegoro adalah keponakan dari bibinya Sumodiningrat. Karena Sumodiningrat memiliki istri, Putri HB2, yang bersaudara dengan HB3, berputra Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro dengan Sumodiningrat itu paman dengan keponakan ya. Jadi istrinya beliau adalah bibinya Pangeran Diponegoro. Nah ini serba dibelokkan menjadi anak Habib Toha bin Yahya. Nah ini merupakan suatu hal yang memprihatinkan. Bila mana mereka ini menyatakan lebih tahu dari pihak keraton, tunjukkan bukti datanya. Karena pihak keraton itu memiliki data penjagaan yang primer dan data-data primer, data-data mayor. Contohnya untuk silsilah keluarga Sumodiningrat ini tercatat dalam data serat Sarasilah Ledur Ing Kadenurian Jogja. Juga ada babat Sepehi, apalagi Pangeran Diponegoro, ada babat Diponegoro yang beliau tulis langsung. Dan sejarawannya pun juga banyak, dari pihak di UIN Kalijaga juga ada, Gajah Mada ada, bahkan Profesor Peter Carey pun juga ada. Dan juga data tentang masalah Sumodiningrat itu tercatat dalam data primer, yang menuliskan itu adalah Pangeran Mangkudiningrat bin Hamengkubuwono II yang merupakan saudara iparnya. Datanya benar-benar primer, bahwasanya tidak ada di Semarang, tuh nggak ada, adanya di makam Jajaran Bantul Jogja. Jadi kita prihatin sekali bila mana ada pembelokan tersebut. Dan tidak hanya itu, juga tokoh Panembahan Giriloyo Raja Cirebon, yang kalau dalam data Cirebon merupakan menantu daripada Susunan Amangkurat I Mataram, makamnya itu sempat dipublis ke publik sebagai makam daripada Habib Muhammad Kodi bin Yahya. Nah ini juga merupakan keprihatinan bagi kami. Tidak hanya itu saja, ada lagi yang marga-marga lain Mbak Alawi, ada Mbak Fakih atau Alaidrus. Contoh juga yang kami juga dapatkan data dari keluarga Jogja, juga ada seorang makam Abdurrahman Alaidrus tapi dialiaskan kepada Ki Juru Mertani yang pertama. Padahal Ki Juru Mertani yang pertama ini beliau adalah terah daripada Sunan Giri ke Wali Songo. Sehingga harusnya itu ke Sunan Giri itu harusnya terahnya ke Al-Jalani Al-Hasani, dibelokkan kepada Alaidrus. Setelah itu ada lagi makam Panembahan Karanglo. Itu yang sebenarnya terah kepada Raden Patah Demak. Andai kata dianggap sebagai Bafakih atau ke Bin Yahya atau nyambung ke Rasul, mestinya daripada mertuanya Raden Patah Demak yang merupakan Sunan Ampel, bukan ke Bafakih atau ke Bin Yahya. Tambahan lagi juga kami dapat kabar daripada saudara-saudara kami, makam daripada Panembahan Bodo, yang sebenarnya beliau itu adalah terah daripada Arya Damar Palembang bin Raja Majapahit. Itu pun juga dibelokkan. Jadi ada banyak kasus-kasus yang terjadi pembelokan nasab, sejarah, dan silah. Ini beloknya belok kanan apa belok kiri? Wah, kemana-mana ini. Kalau belok kanan, tolong segera belok kiri. Kalau belok kiri, tolong segera belok kanan. Iya. Kalau tidak bisa nyobros. Ya, bahkan saya habis dapat kabar lagi. Iya. Sepakat. Habib Hasan yang lagi dipermasalahkan di Semarang, ini saya dengar dari saudara Banten juga sudah mulai dibelokkan di Pandeglang makamnya. Jadi ada Habib Hasan bin Yahya, ini sudah mulai dikabarkan ada makamnya pula di Pandeglang, Banten. Nah ini merupakan suatu kerancuan. Bahkan juga kita dapatkan kabar juga Syekh Yusuf Makassar pun juga di bin Yahyakan juga. Jadi ya kami harap tolonglah berhenti untuk melakukan pembelokan sejarah dan silsilah. Ya memang kalau kami di sini yang lebih terkena dampak langsung dari pihak keluarga Jogja. Kami di sini karena mewakili keluarga Banten sifatnya hanya prihatin, ikut prihatin karena ini kami meskipun tidak langsung dibelokkan, tapi oleh keluarga yang Jogja yang ibaratnya juga setelah dibelokkan, tapi saya juga dari garis ibu juga keturunan Pangeran Diponegoro, sehingga ikut prihatin atas terjadinya pembelokan sejarah dan silsilah ini. Jadi kami harapkan ini bisa berhenti dan
sadar, insyaf, minta maaf kepada publik, minta maaf kepada keluarga Jogja dan keluarga keturunan yang asli. Karena apabila ini diteruskan, ini akan mengkaburkan yang kasihan ini keluarga aslinya. Jadi seakan-akan beliau-beliau oknum tersebut sebagai keturunan aslinya, sedangkan keturunan yang benar-benar asli, yang punya kekancingan dari Keraton Jogja, itu akan dianggap palsu nantinya. Jadi padahal untuk Sumodiningrat masih ada keturunan aslinya, yang saya kenal tuh Mas Budi itu beliau tuh keturunan Sumodiningrat tapi dari istri yang telah Madiun. Karena dalam data primer Serat Sarasilah leluhur ing Kadanurjan Jogja, Sumodiningrat ini dengan pernikahan dengan Putri Hamengkubuwono II tidak berketurunan, boten puputro dalam datanya. Jadi punya keturunannya dari istri yang lain yang dari Madiun. Nah ini keturunannya masih ada sampai sekarang. Nah kalau ini dicangkok oleh keluarga Habib, nanti yang disangka masyarakat itu yang keturunan aslinya itu sang Habib tersebut, padahal aslinya bukan. Begitu juga Pangeran Diponegoro, keturunannya banyak sekali. Jadi jangan sampai ini semua jadi pembelokan dan merugikan orang lain. Nah, kalau ini sudah menjadi merugikan orang lain, ya mohon maklum, ketika suatu pengakuan nasab merugikan orang lain, maka harus diungkap ke publik atau harus diungkap kesalahan-kesalahan tersebut untuk diluruskan. Termasuk bahwasanya nasab itu juga tidak betul para Habib ini bersambung kepada Rasulullah. Malahan secara tes genetik ternyata bersambungnya kepada dengan haplogrup G ke Yahudi Khazar yang merupakan Trah Kaukasus. Nah, ini kita buka karena sudah ada kezaliman-kezaliman dari zaman ke zaman. Ada orang 500 sebelumnya disebut Wali Mastur. Betul. Namun kemudian dicatat sebagai Qutbul Aulia. Lalu ketika ditanyakan katanya itu Wali Mastur. Tapi kenapa Anda bisa tahu bahwa dia itu sebagai wali? Padahal pada zamannya orang yang semasa dengan beliau tidak tahu beliau ini siapa. Apa beliau wali, apa beliau kutub, apa ulama pun banyak yang tidak tahu. Tapi ketika 500 tahun setelahnya, bahkan 550 tahun, ditulis dalam sebuah kitab bahwa dia adalah seorang alim, seorang wali, seorang kutub, dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi pada salah satu klan yang ada di masa lalu, kemudian yang hari ini para keturunannya ada, dan polanya sama juga dengan pola leluhurnya dalam mengklaim leluhurnya telah sampai pada derajat tertentu dalam ilmu ataupun kewalian. Nah, dalam ilmu Islam itu pada dasarnya pengakuan nasab atau klaim atau suatu nasab apabila tidak merugikan orang lain, ya kita akan jaga, tidak perlu kita buka aibnya. Karena apabila kita sifatnya tidak berhati-hati sesuai dengan real hukum agama dan negara, apabila kita mengungkapkan suatu hal tersebut tanpa hujah yang benar, tanpa bukti, tanpa saksi, dosanya sebagaimana qazaf, yang seperti menuduh zina tanpa bukti saksi. Tapi kalau ada hujah yang tepat, karena misalkan merugikan orang lain, sebagaimana dalam ilmu waris kan, kalau ada suatu persidangan waris antara yang mengaku sebagai ahli waris yang sah sama yang palsu, ketika bisa berdampak merugikan orang lain, maka hakim ini berhak untuk meragukan salah satunya, menelitinya, dan apabila ada yang palsu ya harus dinyatakan palsu. Nah, begitu pula sebenarnya apabila para Ba'alawi ini tidak merugikan umum, tidak merugikan orang lain, mau mengaku anak Tuhan Bapak kek, mau mengaku anak Superman kek, itu silakan aja, hak masing-masing. Mengaku cucu Nabi Muhammad, ya itu kalau seandainya tidak merugikan orang lain, mungkin kami juga akan diam-diam saja. Tapi permasalahannya ini sudah merugikan umum, merugikan bangsa kita. Bahkan dalam kajian kami, tindakan kezaliman merugikan umum ini sudah terjadi dari zaman ke zaman. Ya tadi Kiai Imad juga sudah menjelaskan adanya pencangkokan kayak yang tidak betul, ada kekosongan riwayat selama 5 abad dalam penelitian beliau. Dan itu adalah kalau dimasehikan itu baru di abad 10 Hijriah ya, Kak Haji ya. Atau kalau dimasehikan sekitar abad 15 Masehi. Itu adalah kezaliman pertama di mana mulai adanya pencangkokan nasab yang sehingga bisa menjadi pembodohan umat. Nah, kemudian di Nusantara ini saja di abad 18 ini sudah ada oknumnya yang itu Ratu Syarifah Fatimah dan keponakannya itu melakukan kudeta atas tahta Kesultanan Banten di tahun 1750 dan dilawan oleh Kiai Tapa dan Tubagus Buang
sehingga perlawanan tersebut berhasil menggulingkan kekuasaan Ba'alawi yang sempat mengkudeta di tahun 1752. Itu kezaliman di abad 18. Di abad ke-19, kezaliman yang terjadi adalah suatu oknum Habib, kita sebut saja Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi. Ini beliau mengeluarkan fatwa, ya ada yang disebut beliau sebagai antek Belanda, ada yang menyebut beliau sebagai PNS-nya, penjajah Belanda, atau ini mengeluarkan fatwa yang sifatnya ketika ada para pejuang-pejuang dari kiai-kiai Nusantara, misalkan di Banten dan lain-lain, ini mengeluarkan fatwa jihad. Nah, beliau bahkan sebaliknya, bahwasanya perlawanan kepada penjajah Hindia Belanda ini tidak memenuhi syarat sebagai jihad. Jadi beliau melemahkannya sehingga terjadilah perpecahan di umat. Kalau misalkan mau melawan penjajah Belanda yang semestinya itu adalah jihad menurut Kiai Nusantara, dalam pandangan fatwa beliau malah sebagai seorang tindakan pemberontakan. Nah, tapi ini juga aneh. Nantinya kan Habib Usman bin Yahya ini, ya mohon maaf, punya keturunan merupakan istri daripada Habib Rizik bin Syihab. Nah, kalau Habib Rizik bin Syihab malahan sebaliknya, bahwasanya melawan pemerintahan yang sah malah sebagai jihad gitu. Nah, ini sebuah suatu hal yang kita sayangkan. Kenapa pemerintahan yang sah yang ibaratnya ini ya seharusnya kepala negara tuh jangan juga dihina, apabila ada kritik silahkan, tapi janganlah sebagai suatu ajakan kepada masyarakat untuk seruan jihad melawan pemerintahan yang sah. Itu sangat tidak sesuai dengan inkonstitusional ya. Jadi kita sudah ada negara hukum dan juga merupakan kesepakatan daripada para pendiri kita. Nah, itu jadi ada hal-hal yang sangat merugikan bangsa kita. Juga di abad 20 ini juga perlu diketahui bahwasanya pemberontakan PKI itu ada andil-andil penggerak daripada para habaib Ba'alawi. Ada dari keluarga, sampelnya dari keluarga Aidit dan juga keluarga Barakbah. Nah, ini artinya mereka pun juga sebenarnya juga punya andil juga pendirian Partai Komunis di Yaman. Jadi di Yaman itu juga sempat diadakan Partai Komunis, di Indonesia pun juga sempat memimpin atau memotori pergerakan PKI yang di masa ini sekarang kita sudah di Oktober ini masih memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Jadi ini hal-hal yang sangat memprihatinkan. Sampai dengan abad 20. Nah, di abad 21 banyak sekali. Kita lihat kok makin banyak nih kezaliman-kezalimannya. Ada tadi gerakan radikalisme, gerakan untuk sifatnya ibaratnya mengajak masyarakat untuk jihad kepada pemerintahan yang sah. Ada hinaan-hinaan, ada hinaan kepada Gus Dur, ada hinaan kepada kepala negara, kepada Kiai Ma'ruf Amin. Dan mereka juga mengaku sebagai turunan Rasul, tapi tidak mencerminkan akhlak yang baik. Malah banyak di tengah masyarakat mengeluarkan caci maki, hinaan, kebun binatang. Ini yang kami sangat prihatin gitu. Nah, dan juga doktrin-doktrin yang kurang pas. Doktrin yang menyatakan bahwasanya Indonesia atau Jawi ini adalah milik Aulia Tarim, seakan-akan milik mereka. Padahal ya nyuwun sewu, Indonesia ini adalah miliknya Allah yang dititipkan kepada bangsa kita. Jadi bukan milik orang-orang Tarim gitu. Dan juga mereka merendahkan para kiai-kiai kita. Ada doktrin berguru kepada satu Habib yang bodoh lebih utama daripada berguru kepada 7 atau 70 kiai yang alim. Ini kan merendahkan dan juga membuat perpecahan di umat. Nah, maka dari itu saatnya ini kita tidak lagi diam, dan dengan pergerakan kita, dengan Kiai Imad dan yang lain-lain sudah mengungkap bahwasanya mereka bukanlah zuriat Nabi atau zuriat Nabi palsu, bahkan merupakan keturunan Yahudi Kaukasia, Trakazar. Ini hikmahnya apa? Hikmahnya kita juga membuat supaya mereka ini sadar. Apabila mereka sadar, moga-moga mereka tidak lagi sombong, tidak lagi zalim dan rasis kepada yang lain. Dan juga kepada yang sudah pernah menjadi korban daripada kezaliman mereka, kalau dulu mungkin takut kualat untuk melapor atau untuk melawan atau gimana, tapi dengan tahu bahwasanya mereka bukan zuriat Nabi, jangan lagi kualat. Dan semoga jadi tidak lagi terzalimi. Nah, dan juga bagi masyarakat lain yang belum sempat terzalimi, masih husnuzon dan lain-lain, ya ini setidaknya bisa untuk menjadi bahan kesadaran dan kewaspadaan. Supaya bangsa kita menjadi eling lan waspada, dan semoga ya jangan sampai terzalimi, merasakan kezaliman dari mereka. Jadi ada pepatah bahwasanya
guru terbaik adalah pengalaman sendiri. Iya. Tapi guru yang paling bijaksana adalah kita belajar dari pengalaman orang lain. Jangan sampai kita merasakan kegagalan atau kezaliman dari orang lain itu teralami oleh diri kita pula. Jadi dengan demikian nih bangsa kita ini harus sama-sama bangun, sadar bahwasanya ternyata ketika founding father kita menyatakan mengantar pada sampai pintu gerbang kemerdekaan, kita masih tugas lagi nih bukan sekedar di depan pintu gerbang kemerdekaan, tapi kita masuk ke dalam gerbang kemerdekaan dan kita masih ada PR-PR untuk merdeka daripada penjajahan, kemiskinan, kebodohan, dan penjajahan ini juga masih ada penjajahan yang sifatnya tidak menguasai secara politik negara, tapi mengkengkang secara ekonomi maupun kebudayaan maupun spiritual. Kayak misalkan tadi masalah tarim tadi. Nah, jadi ini saatnya kita bangun untuk merdeka daripada penjajahan-penjajahan bangsa lain di atas negeri kita ini sendiri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani serta para ulama seperti Tubagus Mugi dan Fuad serta beberapa pengurus PWI yang menanggapi tentang makam palsu yang dianggap strategi yang dilakukan oleh oknum-oknum pembuat makam palsu ini sama dengan strategi yang pernah dilakukan di masa Belanda. Dan ini memang penting untuk kita selalu memahami dan juga mengetahui apa maksud dari pembuatan makam palsu tersebut. Semoga dengan pemaparan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani serta pengurus-pengurus PWI menyadarkan kita agar bisa selalu waspada dan intensif untuk bisa mengkondusifkan makam-makam palsu. Jika ada temuan makam yang mencurigakan, silakan langsung melapor kepada pengurus PWI terdekat. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah support Arman Al-Fatih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.